Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita bertemu lagi. Hari ini Miss akan menemani teman-teman dalam belajar sains. Sudah siap teman-teman? Kita mulai ya. Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Yuk kita simak. Hari ini kita akan mulai belajar mengenai penyesuaian diri. Nah, yang akan dibahas adalah mengenai penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, kemudian makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, beradaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Siapa itu makhluk hidup? Ya seperti biasa yang sudah pernah Miss berkali-kali bilang ya, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi ternyata makhluk hidup itu suatu benda atau suatu makhluk dikatakan makhluk hidup jika memenuhi ciri-ciri di bawah ini: bernafas, makan dan minum, bergerak, tumbuh kembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Jadi salah satunya di sini adalah beradaptasi. Apa ya beradaptasi? Yuk kita cek. Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berarti kayak tadi, penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan itu disebut dengan adaptasi. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari beradaptasi sendiri adalah untuk bertahan hidup dan mempertahankan diri. Kenapa? Karena kalau makhluk hidup tidak beradaptasi, dia akan hilang ya, akan tertinggal gitu ya dari lingkungannya. Jadi perlu beradaptasi untuk apa? Untuk bertahan hidup dan mempertahankan diri. Nah, sekarang siapa ya yang mampu beradaptasi? Siapa saja yang mampu beradaptasi? Ya tadi adalah makhluk hidup. Ada manusia, kemudian ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Itu ya teman-teman. Jadi adaptasi itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai adaptasi tumbuhan. Nah, adaptasi tumbuhan kira-kira seperti apa ya cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Kita mulai ya teman-teman untuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Oke. Adaptasi tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Tumbuhan itu hidup ya teman-teman, dia itu sebenarnya bergerak, tapi nama geraknya adalah gerak pasif yang tidak terlihat oleh manusia, jadi hanya mengikuti arah matahari. Nah, tumbuhan juga ternyata bisa dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ada apa saja sih adaptasi tumbuhan ini? Yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Apa itu habitat? Habitat itu adalah tempat tinggal, ya. Oke, ada teratai dan eceng gondok, kemudian ada kantung semar, ada venus, dan juga ada kaktus, bakau, dan pohon jati. Ini adalah penyesuaian diri atau adaptasi tumbuhan dengan habitatnya. Ini contoh-contoh dari tumbuhannya ya. Yuk kita cek. Yang pertama adalah teratai dan eceng gondok. Teratai dan eceng gondok ini adalah tumbuhan yang hidup di air atau di lingkungan berair. Tumbuhan ini melakukan beberapa penyesuaian yang dapat dilakukan di daerah berair. Contohnya nih, di sini ada eceng gondok. Nah, teman-teman, eceng gondok ini punya daun yang tebal ya. Nah, lalu batangnya itu berongga. Kenapa sih batangnya berongga? Agar dapat mudah membuat eceng gondok itu mengapung di air ya. Jadi adaptasi yang dilakukan eceng gondok adalah batangnya berongga agar memudahkan untuk mengapung di air. Selain itu, eceng gondok juga akarnya itu serabut teman-teman.
Biar apa akarnya serabut? Supaya dia kokoh gitu ya, ada di air. Jadi tidak terbalik ketika terkena air gitu. Jadi akar serabut itu agar kokoh, menjaga keseimbangan, dan juga batang berongga untuk mengapung di permukaan air gitu. Itu adaptasi yang dilakukan eceng gondok. Selanjutnya nih, batang berongga, akar serabut, dan lebat. Yang kedua ada teratai nih. Kalau teratai bentuk adaptasinya dia punya daun yang lebar dan tipis. Untuk apa sih daun yang lebar dan tipis? Nah, teratai ini kan hidupnya di air. Jadi dia itu perlu banyak penguapan. Jadi air yang dia punya itu perlu banyak diuapkan ya oleh cahaya matahari. Makanya daunnya itu lebar dan tipis agar memudahkan dia meningkatkan penguapan air. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah teratai dan eceng gondok, ada yang selanjutnya adalah kantung semar. Kantong semar. Apa itu kantong semar? Nah, kayak gini bentuknya teman-teman, kantong semar. Kantong semar ini merupakan tumbuhan insektivor, yaitu tumbuhan yang memakan serangga. Nah, daun kantong semar menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Gimana caranya kantong semar ini makan serangga? Jadi gini teman-teman. Nah, ini kan kantong semar nih. Di ujung-ujung ini, di ujung-ujung daunnya ini ada licin ya. Maksudnya ada ini nih, ada nektarnya. Jadi mengandung zat yang membuat si tepian daunnya ini licin, sehingga ketika ada misalkan semut yang nempel, dia akan tergelincir masuk ke dalam kantung semarnya itu sendiri, lalu dicerna oleh enzim pencernaannya. Nah, untuk apa kantung semar ini melakukan apa namanya memakan semut atau memakan serangga? Untuk apa? Untuk memperoleh nitrogen. Ingetin ya. Jadi kantung semar ini adalah tumbuhan yang membutuhkan nitrogen. Gitu teman-teman. Nih ya. Adaptasi dilakukan karena kantong semar hidup di lingkungan yang sedikit mengandung unsur nitrogen, makanya dia butuh nitrogen. Itu ya. Yang selanjutnya adalah Venus flytrap. Kayak gini nih bentuknya teman-teman. Nah, tumbuhan Venus flytrap juga dia merupakan tumbuhan insektivor atau tumbuhan yang memakan serangga juga ya. Caranya gimana? Kalau tumbuhan ini daunnya berbentuk seperti dua tangkup yang memiliki rambut sensor gitu. Nah, jadi sama ya kayak tadi kantong semar, dia juga memakan serangga. Daun tumbuhan Venus itu berbentuk seperti dua tangkup memiliki rambut sensor. Daunnya nanti akan menutup teman-teman jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Jadi kalau misalkan ada lalat misalkan di sini ya, nah daunnya itu akan menutup, kemudian si lalatnya akan dicerna. Bagaimana caranya? Ya, dengan enzim pencernaan yang dimiliki oleh Venus flytrap. Nah, sama dengan kantong semar, dia juga membutuhkan nitrogen. Jadi tumbuhan yang memerlukan nitrogen itu ada kantong semar dan juga Venus. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada kaktus. Kalau kaktus adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering ya. Jadi, tumbuhan ini akan beradaptasi meliputi daun, batang, dan akar. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kaktus itu sebetulnya punya daun, tapi daunnya itu berbentuk duri. Untuk apa berbentuk duri? Agar dia mengurangi penguapan. Jadi karena si kaktus itu tumbuhnya itu di daerah-daerah yang panas, dia harus sedikit nih mengeluarkan airnya atau menguapkan airnya. Nah, dia beradaptasi dengan cara daunnya itu berbentuk seperti duri. Jadi penguapannya akan sedikit gitu. Jadi cadangan airnya banyak. Terus selain itu, kaktus juga punya akar yang panjang. Untuk apa? Untuk mencapai sumber-sumber air gitu. Selain itu juga batangnya itu dilapisi seperti lilin. Nah, kalau teman-teman lihat suka seperti licin ya batang kaktus itu. Kenapa? Ya tadi agar mengurangi penguapan gitu. Jadi adaptasi kaktus itu daunnya berbentuk seperti duri, batangnya licin, batangnya dilapisi lilin, kemudian akarnya yang panjang. Nah, selanjutnya
ada bakau. Nah, kalau bakau itu seperti ini ya. Jadi ini pohon bakaunya. Kalau kita lihat di dalam air, dia akarnya seperti ini. Tumbuhan bakau ini adalah tumbuhan yang hidup di tepi pantai, memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh. Makanya ini tuh akan terus masuk ke air ya, si akarnya ini. Agar apa? Agar si pohon bakaunya ini kuat kokoh gitu ya teman-teman. Itu adalah adaptasi yang dilakukan pohon bakau. Selanjutnya ada pohon jati. Nah, kalau pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nah, atau nama lainnya adalah meranggas. Menggugurkan daunnya pada musim kemarau, nama lainnya adalah meranggas. Nah, kenapa digugurkan? Karena ya tadi menggugurkan daunnya itu karena daerahnya panas sehingga penguapan airnya akan berkurang. Selain pohon jati yang melakukan adaptasi meranggas, kuncinya ada Raja Kemaho. Apa Raja Kemaho? Randu, jati, kedondong, dan mahoni. Jadi ada 4 tumbuhan yang beradaptasi dengan cara meranggas atau menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Raja Kemaho, randu, jati, kedondong, dan mahoni. Diingat-ingat ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman untuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, ternyata selain untuk menyesuaikan diri, untuk beradaptasi terhadap lingkungan, tumbuhan juga menyesuaikan diri untuk melindungi diri, beradaptasi untuk melindungi dirinya. Agar apa ya? Agar tidak dimangsa oleh pemangsa-pemangsa. Ada apa saja ya? Yang pertama, tumbuhan melindungi diri menggunakan duri dalam tubuhnya. Kemudian ada yang mengeluarkan racun dan juga ada yang mengatupkan daun. Apa saja ya? Kita lihat. Yang pertama, untuk tumbuhan yang berduri. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan duri yang tumbuh di bagian batang, buah, atau daun. Jadi, kenapa harus melindungi diri? Ya tadi, supaya tidak diambil ya, tidak dimangsa gitu. Nah, tidak ada orang-orang yang mengambil dengan seenaknya. Jadi, dia itu melindungi diri sebetulnya. Di antaranya ada daun pandan, kemudian tadi kaktus, mawar, dan nanas, serta durian. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau di di tanaman mawar atau di bunga mawar, di situ ada duri di batangnya ya. Nah, jadi ketika orang mau ngambil juga harus hati-hati banget. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak hati-hati, si durinya itu bisa menancap di tangan gitu ya. Selain ini ada juga teman-teman bambu juga sama. Nah, tapi kalau bambu mau lebih bukan ke duri, tapi namanya adalah gelugut. Jadi kayak bulu-bulu halus yang kalau misalkan dipegang itu teman-teman bisa gatel gitu. Nah, bulu-bulunya nggak kelihatan, nggak kayak duri di mawar atau di kaktus kan kelihatan tuh. Nah, kalau misalkan di bambu itu jadi hanya bulu-bulu halus aja teman-teman. Jadi ketika teman-teman pegang bambunya ya, bambu yang di bawahnya tuh, kalau di pohon bambu tuh bagian bawahnya tuh ada gelugutnya. Jadi kalau teman-teman pegang, nah itu tuh bisa gatal banget karena ya itu bulu-bulu halusnya gitu untuk melindungi diri. Nah, biasanya kalau misalkan udah kena gelugut itu, teman-teman yang dicuci, tapi digosok-gosokkan ke rambut, nanti si bulu halusnya itu akan keluar sendiri dari tangan gitu ya. Jadi tadi ada pandan, kaktus, mawar, nanas, durian, dan bambu. Kalau bambu, nama adaptasinya adalah mengeluarkan atau memiliki bulu-bulu halus yang bernama gelugut gitu ya teman-teman. Nah, ini ya bambu. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan racun dari tubuhnya atau tumbuhan beracun. Zat beracun pada tumbuhan dapat terkandung pada bagian batang, daun, akar, atau buah. Di antaranya ada kecubung dan pohon jarak. Jadi ini mah tumbuhan-tumbuhannya itu mengeluarkan racun supaya tidak dimangsa atau tidak diambil oleh yang tidak maksudnya diambil secara banyak gitu atau diambil secara sembarangan kayak gitu ya. Jadi tumbuhannya mengeluarkan racun.
Ada juga tumbuhan yang mengeluarkan getah teman-teman, seperti contohnya nangka ya kayak gitu. Jadi ketika masih muda itu tidak boleh diambil karena nggak enak, getahnya banyak gitu. Jadi itu cara perlindungan diri. Selanjutnya ada tumbuhan yang mengatupkan daun. Nah, untuk tumbuhan yang mengatupkan daun, salah satunya adalah putri malu. Nah, jadi putri malu ini ketika disentuh karena sentuhan dia akan mengatupkan daunnya. Nah, itu salah satu cara putri malu untuk beradaptasi atau mempertahankan diri dari serangan gitu ya, atau melindungi diri kayak gitu teman-teman. Nah, jadi itu ya, kita sudah belajar penyesuaian diri tumbuhan. Ada yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dan ada juga yang menyesuaikan diri untuk melindungi diri. Untuk lingkungan contohnya apa tadi? Ada kaktus, ada teratai dan eceng gondok, kemudian ada bakau, jati, venus, dan juga ada kantong semar. Nah, kalau untuk melindungi diri, ada yang melindungi diri dengan duri, ada yang melindungi diri dengan mengatupkan daun, dan juga ada yang melindungi diri dengan mengeluarkan racun dan juga mengeluarkan getah. Itu ya teman-teman. Wah, teman-teman hebat. Teman-teman sudah belajar mengenai penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, jadi ternyata yang beradaptasi itu bukan cuma tumbuhan, tapi ada hewan dan manusia. Nah, untuk penjelasan hewan nanti kita akan jelaskan lagi, kita akan bertemu lagi di penjelasan selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk materi adaptasi tumbuhan dan terhadap lingkungannya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.